Kemudian akhirnya Umar dia musyawarah dulu. Ya, memang dalam Quran begitu, wasyawirhum begitu, disuruh umat Islam bermusyawarah. Kalau memang nggak ada penjelasan dalam Quran, nggak ada penjelasan di dalam hadis, ya mereka musyawarah begitu. Nah termasuk Umar bin Khattab ini, dia musyawarah dulu. Maka dipanggilin tuh dah pembesar-pembesar umat Islam. Ya dari kelompok muhajirin dipanggilin, dari kelompok ansor dipanggilin. Nah ketika dipanggilin apa ini sekelompok muhajirin dipanggil musyawarah. Udah selesai keluar bubaran, panggil lagi pihak ansor begitu. Musyawarah begitu. Ya, selesai keluar, panggil lagi nih orang-orang Quraisy. Ya. Akhirnya kesimpulannya Umar memutuskan untuk pulang ke Madinah. Nggak jadi nerusin perjalanannya. Begitu. Umar nggak jadi nerusin perjalanannya. Kemudian beliau mengumumkan bahwa besok mau pulang pada waktu pagi. Beliau berkata, inni musbihun, sesungguhnya saya besok musafir ala zahrin, musafir mengendarai onta, fa asbihu alaih, ya, maka hendaklah kamu ya rombongannya ya ikut musafir pulang ke Madinah, ya, karena waktu itu kan Umar bawa rombongan juga gitu, ya. Nah panglima dan gubernurnya yang tadi beritahu Umar namanya Abu Ubaidah, dia ngomong begini, wahai Umar, afiroron min qadarillah, katanya, apakah kamu wahai Umar kabur dari takdir Allah? Omongan nggak ngenakin juga memang. Ini Abu Ubaidah dia orang hebat juga di masa Nabi. Nabi pernah menyanjung dia. Dibilang likulli ummatin aminun wa aminu hadhil ummah Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Setiap umat itu ada orang yang dipercaya. Nah, umat Islam orang yang dipercaya Abu Ubaidah. Dia orang, ya Nabi pernah nyanjung lah kasarnya. Pernah menghormatin begitu. Ya, diangkat namanya. Memang dia orang baik. Dia banyak memimpin peperangan. Jadi panglima perang dia berkali-kali begitu. Dan dia juga menjadi gubernur nih di negeri Syam waktu itu setelah ditundukkan tuh. Ya. Nah ini Abu Ubaidah emang di jiwanya jiwa pejuang, maka dia mengatakan wahai Umar kalau pulang ke Madinah ini namanya kabur dari takdir begitu. Ya. Kemudian Umar bin Khattab berkata, lau ghairuka qalaha ya Aba Ubaidah, wahai Abu Ubaidah, seandainya yang ngomong bukan ente, saya akan hukum. Jadi Umar pun agak ya silulah bahasa gampangnya kepada Abu Ubaidah bin Jarrah. Karena dia udah pernah dipuji oleh Nabi. Ketika dia ngomong begitu, wahai Umar nih kayaknya kabur dari takdir nih. Pulang lagi. Begitu. Umar ya agak kesal juga. Dibilang kalau bukan ente yang ngomong, gua hukum, gua gebukin kan begitu bahasa kampungnya. Begitu. Emang Umar tuh katanya ogah berbeda pendapat ya, dengan Abu Ubaidah ini. Karena tadi Abu Ubaidah punya kedudukan tinggi di hadapan Nabi. Ya ini Nabi udah meninggal, udah lama ini kan. Ini zaman Umar bin Khattab ini. Sudah sesudah zaman Abu Bakar. Maka akhirnya Umar jelasin ya, kepada Abu Ubaidah itu. Dibilang, na'am nafirru min qadarillah ila qadarillah. Betul memang saya atau kami kabur dari takdir tapi menuju takdir. Kesimpulannya kita ini wahai Abu Ubaidah nggak keluar dari takdir. Apa yang kita kerjakan udah takdir. Apa itu takdir? Takdir itu kan artinya pengetahuan Allah terhadap sesuatu yang akan terjadi. Memang orang banyak mengatakan takdir itu adalah ketentuan dari Allah. Itu kebanyakan begitu. Memang Allah tentukan begitu. Sebetulnya secara ilmiah takdir itu pengetahuan Allah tentang sesuatu yang akan terjadi. Jadi nggak ada hubungannya dengan nentuin.
ada hubungannya. Ya. Jadi Allah mentakdirkan si fulan meninggal hari ini, begitu. Ya terjadi memang meninggal hari ini, begitu. Jadi Allah sebatas mengetahui, begitu. Sebatas mengetahui. Itu pengertian takdir memang agak sulit ya. Jadi takdir adalah ilmullahil azali, ilmu Allah yang dahulu mengenai sesuatu, segala sesuatu yang akan terjadi. Maka Umar mengatakan, saya datang termasuk terjadinya virus takdir. Saya keluar kembali ke Madinah, takdir. Kalau Allah nggak takdirkan, nggak terjadi. Begitu. Emang benar tuh omongan, setiap yang Allah nggak takdirkan nggak terjadi, itu benar. Keluar dari ilmu Allah dong. Enggak, semuanya nggak keluar dari ilmu Allah. Semuanya di dalam ya, kekuasaan ilmu Allah itu. Ya, jadi nggak bisa keluar. Jadi Umar mengatakan bahwa betul saya lari dari takdir tapi menuju takdir. Ya, jadi dia lari takdir Allah. Dia datang tadi ke situ, takdir Allah. Terjadinya virus, takdir Allah, mau lari kemana? Tapi ingat, ini jangan salah paham. Ntar orang, kenapa enggak sholat? Takdir Tuhan katanya. Itu yang bahaya itu. Kenapa mencuri? Udah takdir Tuhan. Kenapa berzina? Udah takdir Tuhan. Itu ngomongnya lebih besar tuh dosanya ketimbang di berzinanya. Karena dia nggak mau ngakuin kesalahan dia. Dia nggak mau ngakuin kesalahan dia. Nggak boleh itu. Ya. Jadi masalah itu tuh jangan istilahnya jangan dimasukin takdir dah omongannya dah. Malah yang bagus kita akuin, saya nggak sembahyang emang kesalahan saya males misalnya. Nah, berarti kan dia mau tobat. Saya ini berzina, kesalahan saya. Mudah tergoda, nggak bisa menahan ya hawa nafsu begitu. Saya ketika dia merasa dirinya salah, dia akan bertobat. Tapi kalau dia mengatakan ini takdir Tuhan, dia nggak pernah merasa salah. Karena nggak pernah merasa salah, nggak pernah mau tobat. Semuanya ditimpakan kepada takdir. Ya susah udah kalau begitu. Orang kafir mengatakan kenapa kafir? Dijawab di akhirat karena takdir Allah. Habis ceritanya. Nggak bisa itu. Nggak bisa ya. Jadi percaya sama takdir memang mesti. Itu rukun iman. Tapi nyalain takdir nggak boleh. Itu aja sih yang paling pokok. Jadi Umar mengatakan betul. Saya lari dari takdir menuju takdir. Ente datang kemari takdir. Yang gak datang malam hari ini juga takdir. Mau lari kemana? Nggak ada yang bisa lari. Jadi untuk gampang memahami yang udah terjadi takdir. Yang belum ya kita nggak tahu. Kalau yang belum kita nggak tahu. Ya kita berusaha aja. Berusaha melaksanakan perintah. Ya, berusaha meninggalkan larangan. Itu aja saudara-saudara. Yang penting jangan nyalain takdir. Ya. Jadi akhirnya Umar bin Khattab dia kembali ke Madinah. Sebelum kembali ke Madinah ada sahabat yang tadi nggak ikut musyawarah. Dia pernah mengatakan, wahai Umar, saya punya ilmu nih. Ilmu dari Nabi Muhammad SAW. Apa itu? Dibilang, saya pernah mendengar Nabi bersabda, idza sami'tum bihi bi ardin fala taqdamu alaih. Bila mana kamu mendengar ada wabah di suatu tempat, maka janganlah kamu masuk ke dalamnya. Wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju firaran minhu. Apabila terjadi yaitu wabah di suatu tempat, maka yang di situ jangan keluar. Umar alhamdulillah katanya. Dia memuji Allah, berarti keputusannya tepat. Tadi kan Umar mau datang tuh ke negeri Syam, diberitahu ada wabah, maka dia nggak masuk. Nah itu memang yang bagus diperintah. Yang di dalam jangan keluar. Umar belum masuk masih di perbatasan istilahnya. Ya. Begitulah saudara-saudara ya. Jadi inilah tentang wabah. Jadi wabah itu bisa aja terjadi sewaktu-waktu. Yang penting
bagi orang Islam adalah ini suatu rahmat, bagi orang kafir ini adalah suatu azab. Ya silakan. Ini kan sekarang di masyarakat lagi ramai nih, ada gara-gara penyakit corona. Itu sampai ke sembahyang Jumat diliburkan, sembahyang sampai 3 hari 4 kali, dosa nggak? Enggak ya. Jadi begini, ulama berfatwa, jadi enggak sembahyang Jumat sampai 3, 4, 5 kali, itu kan beralasan. Apa alasannya? Alasannya takut menularkan, kan disuruh jaga jarak katanya, begitu. Takut menularkan begitu. Yaitu sebatas usaha namanya tadi. Iya, jadi ini enggak berlaku hadis yang menceritakan yang misalnya enggak Jumat 3 kali, wah, enggak berlaku. Itu berlaku bagi orang yang memang enggak ada alasan, malas saja. Kalau ini enggak, ini pemerintah dan para ulama ya menggodok masalah ini, kemudian mereka ngambil kesimpulan ya supaya untuk memperkecil penyebaran ini wabah, maka jangan berkumpul. Ini pun kita berusaha ini. Ya, ini pun terakhir nih para hadirin. Ini terakhir ya pengajian kita. Ya setelah ini ya nanti habis lebaran kita ketemu lagi dah. Ya apa boleh buat, pengennya sih entar-entaran. Ya, karena ini makanya saya nggak pakai speaker ini sengaja. Jadi polisi berhak membubarkan. Ya begitu dengan kekerasan. Bahkan katanya kalau nggak mau bubar dipenjara. Itu berapa tahun tahu? Begitu. Jadi dibuat undang-undangnya sekarang. Udah ada tuh undang-undangnya. Jadi ada orang lagi prasmanan atau perkawinan ya bubar, disuruh bubar. Iya. Sekarang pernikahan hanya di kantor aja. Itu yang hadirin 4-5 orang yang wajib-wajib, yang lain gak boleh datang. Begitu sekarang. Ya, mungkin tujuannya ya untuk supaya nggak melebar, nggak menjalar. Ini usaha yang tadi itu dah. Ya, berusaha. Belum kayaknya. Belum. Sampai reda, sampai selesai. Begitu, ya. Ya, beginilah keadaannya. Ini kan jadi akibatnya ekonomi juga mandek. Iya, ekonomi mandek semuanya. Mandek. Ya, kita mengharap mudah-mudahan ya Allah percepat ini supaya virus corona hilang dari bumi Indonesia ya. Dan mudah-mudahan kita pun dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan diri kita, istri kita, anak-anak kita, ya cucu, mantu semuanya lah. Ya umat Islam, muslimin, muslimat, semoga Allah lindungi mereka dari virus corona. Al-Fatihah ala ma nawaina wa ala ma nawaitum wa ala ma nawal hadirun wa ila hadratin Nabi Rasulillah sallam. Al-Fatihah. Nasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil 'alaihim waladdallin. Amin. Nastaghfirullahalazim, nastaghfirullahalazim, nastaghfirullahalazim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad wa sallim tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Ya zal jalali wal ikram, ya zal jalali wal ikram, ya zal jalali wal ikram, ya muhaimin ya salam, ya muhaimin ya salam, ya muhaimin ya salam. Sallimna wal muslimin, sallimna wal muslimin, sallimna wal muslimin, sallimna minat ta'un, sallimna minal waba, sallimna min virus corona, sallimna min afati dunya wa azabil akhirah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.